Beberapa waktu lalu kita udah bicara mengenai jenis-jenis kompresor, kemudian eh, pemakaiannya ya, pemakaian kompresor Ya, dan aplikasinya masing-masing tuh berbeda-beda ya. Dia tergantung pada ada kurvanya itu sebagai referensi. ya, Semakin kecil flow rate-nya, maka perlu ya artinya velocity-nya makin kecil, maka perlu kompresor yang tipenya tipe kayak piston ya, positif ya, dia, positif displacement piston, rotary, kemudian screw, kemudian apalagi yang positif tuh ada lagi blower ya. power. Nah, mm, ya, ya, kemudian kalau dia velocity-nya makin tinggi atau floor velocity berbanding lurus sama flow rate ya kan. Nah, flow Ya, rate-nya makin tinggi, maka kompresornya makin ada yang radial atau sentrifugal ya. Atau ya, juga kalau flow rate-nya makin tinggi lagi dia maka perlu kompresor yang tipenya aksial. Ya, contohnya pesawat ya. Pesawat tuh oke, kompresornya aksial itu. Dia butuh flow rate yang tinggi untuk combustion ya, combustion di pesawat gitu ya, aksial ya. Kalau yang sentrifugal itu flow rate-nya middle ya. Sementara tekanan juga juga middle. Kalau di sentrifugal dia tekanannya bisa juga tinggi. Caranya dia ada multi stage ya. Multi stage centrifugal kompresor. Nah, tekanannya juga bisa sampai 200 sampai 300 psi gitu ya. Tapi dia mesti multi stage kompresor, multi stage centrifugal kompresor. Yang makin banyak stage-nya, pressure makin tinggi tadi bisa juga mencapai ke 500 psi ya, psi. Cuma dia mesti multi stage, mesti ada intercooler ya kan, intercooler untuk mendinginkan gasnya. Nah, kalau yang makin tipe screw, screw itu tekanannya lebih tinggi daripada tipe centrifugal ya. Cuma dia flow rate-nya lebih rendah ya. Kalau yang tipe screw, screw ya. Kayak air kompresor di pelan-pelan itu pakai screw dia. Yang paling banyak apa sih yang dipakai kompresor? Yang paling sering kita temukan kalau di power apa di plant ya, baik power plant atau oil and gas atau apa semacam. Pasti ada itu centrifugal ya. kompresor yang angin ya, angin ya, kompresor Ya, untuk angin kan, untuk instrumen air, untuk service air ya. iya Pak. Eh, Paling banyak itu ditemukan kalau yang pelan-pelan yang ini screw malah ya, screw. Untuk udara ya, udara rata-rata itu penggunanya untuk udara, untuk yang middle flow-nya lumayan tinggi. Nanti kita bisa referensi ke katalog vendor mana yang cocok menggunakan screw atau reciprocating kompresor. Itu tergantung pada kebutuhan dari udara di instrumennya. Makin besar ya kan, biasanya untuk pelan-pelan yang apa besar itu dia butuh udara instrumennya besar. Kalau pelannya kecil ya, butuh udara sedikit tuh bisa menggunakan kompresor yang mirip tambal ban ya, yang Ya, kecil-kecil itu bisa. Cuma bedanya kalau kompresor untuk instrumen dia mesti ada dryernya untuk membuang kondensasi yang terjadi di dalam udara. Instrumen air itu ada requirement-nya. Jadi setiap ada kompresor untuk air instrumen itu harus ada namanya air dryer ya untuk mengeringkan ya, udara ya. Itu pasangannya udah itu. Tapi kalau service air kita nggak memerlukan air dryer. Nah, biasanya kalau top desain di plan itu ada air receiver ya kan? Air ya Pak. receiver, service air receiver atau instrumen air receiver.
Jadi kompresornya tidak selalu harus bekerja ketika dibutuhkan ya. Ketika ada control valve atau shutdown valve atau emergency system itu dia butuh udara, instrumen air, dia ngambil dari air receiver dulu. Nah, ketika tekanannya udah turun ya kan, nah baru kompresornya nyala, ngisi lagi si air receivernya. Ya, itu kira-kira ya untuk di plan ya, plan yang paling banyak dijumpai. Nah, screw kompresor ini ada juga yang tipe oil free screw kompresor ya. Nah, kalau Reza nanti ada inspeksi kompresor, pastikan data sheet-nya, spek dari kompresornya apa nih? Apakah pompa kompresornya oil free atau non oil free ya, yang oil ya, oil yang ada oilnya. Itu harganya tentu lebih mahal yang oil free ya. Jadi harus lihat data sheet-nya atau spesifikasi dari kompresornya ya Reza ya. Kalau ada inspeksi kompresor, mesti dapatkan datanya supaya memastikan kompresor yang udah benar kita inspeksi yang barangnya betul gitu kan. Nah, oke. Kalau seperti yang kita bicarakan minggu lalu, untuk gas-gas kompresor yang di Prabumulih ya, Prabumulih atau di plan-plan itu rata-rata menggunakan reciprocating kompresor ya. Saya coba Google aja ya untuk reciprocating kompresor ya. Yang sebenarnya banyak sih foto-foto, tapi biar lebih ini banyak beragam. Reciprocating gas kompresor. Nah, seperti ini dia gas kompresor itu dia modelnya begini nih. Pernah lihat belum ya gas kompresor yang macam ini dia? Ini dia ini yang ini mereknya apa nih? Nggak tahu mereknya. IHI ya apa nih? Nah, ini shaftnya di tengah, ini rodnya, ini ada pistonnya ya, pistonnya yang ini. Yang pistonnya hitam itu. Yang ini valve-nya ya, inlet valve dan discharge valve ya. Ini dia double, sebelah sini juga single stage. Ini stage yang pertama, kita ke sini, stage kedua, atau dia bisa double. Ini stage-nya sama, tekanan discharge-nya sama, dia masuk ke stage yang lebih tinggi, itu bisa juga ya, bisa juga. Nah, untuk fisiknya bisa seperti ini nih. Ini banyak sekali di punya Pertamina di Prabumulih ini, Pertamina EP ini, modelnya gini fisiknya ya. Atau yang ini juga nih, kayak gini gas kompresor yang besar ini ya. Nah, gas kompresor ini dia penggeraknya gas engine ya. Gas engine biasanya karena supply utility-nya ada gas, yang dikompresi gas. Nah, sebagian gas itu dipakai untuk pembasan di engine ya. Di engine dipakai sebagian buat di engine. Ini apa ini? Ya, ini. Nah, ini pernah lihat nggak ya kompresor yang seperti ini, Reza? Di sini belum, Pak. Di sini kayaknya yang radial itu, Pak. Yang aksial. Oh, aksial. Iya. Untuk gas turbin mungkin ya. Turbin sama buat apa itu? Buat sakbil balmil coba. Buat Miller. Untuk Miller. Nih, ini Sama yang yang tipe ya. Oke lah. sama yang buat instrumen R itu juga, cuman belum pernah buka sih, Pak. Dia pakai casing yang kotak gitu, kayak lemari. Oh Belum iya, pernah dia lihat isinya. ini screw
Nah, ini yang tipe screw kan kayak gini deh, yang kayak gini Iya. kan. Iya, Pak. Oh, tapi ini dia ada receivernya ya. Kayak Tapi gini ya air dalam. receiver-nya itu dia tersendiri, Pak, kayak tangki tersendiri buat Iya, receiver. terpisah dia, Ya. terpisah. Kayak gini ya. Iya, kayak Receivernya itu, Pak. sendiri. Ya. Kayak gini ya kan. Receiver. Ini yang tipe screw ya. Ini ada yang oil ya kan. Tipe yang oil. Ada juga tempat oil free. Tempat oil ya, itu lebih mahal dia. Lebih mahal kompresornya. Nah, terus yang sentrifugal. Ya, ini sentrifugal kompresor, ini multi stage blade-nya ya, blade Iya, Pak. ini juga ya. Ini biasanya kalau di lapangan prakteknya ya, prakteknya di dunia industri, kalau sentrifugal kompresor ini dia cenderung gasnya itu ya sukanya yang homogen ya. Artinya gas alam ya gas alam aja ya 4 atau apa gitu ya, dia seragam namanya. Kalau dia ada campuran CO2 H2S ya, itu dia lebih sensitif dibanding reciprocating kompresor. Kalau reciprocating kompresor dia lebih tahan dia ketidakhomogenan fluidanya. Ya, walaupun ada CO2 H2S atau ada gasnya kandungan yang lain yang tidak homogen, dia ada tidak sesensitif sentrifugal kompresor. Itu prakteknya ya. Iya, Pak. Jadi makanya ya di dunia industri oil and gas, kalau kayak di Pertamina EP di Prabu Muli yang produksi gas yang besar itu, mereka mostly 99% kompresornya tipe yang sentrifugal tadi. Cuma satu yang menggunakan kompresor sentrifugal di Musi ya. Musi namanya. Cuma satu aja. Selebihnya kompresornya reciprocating. Ya. Terus kompresor aksial lagi ya. Aksial kompresor. Ini tipe aksial ya. Ini tipe aksial kompresor ini ada di pesawat ya. Atau di Iya, Pak. gas turbin ya. Gas turbin tuh juga pakai aksial dia. Dikompresi, terus ini dia di-combine nih, aksial sama sentrifugal nih yang ini ya. Ya. Ini kan ada sentrifugalnya ya, ini kan blade-nya. Ini gasnya dikompresi pakai aksial kompresor, nanti masuk ke yang tipe sentrifugal ya. Itu bisa juga multi stage-nya seperti itu. Nah, kalau kita bicara code-nya apa aja ya, sekarang teman-teman yang di prakteknya ya dunia industri, kita perlu tahu standarnya ya kan. Ini pompa, ini pompa ini steam turbin, nah ini kompresor sentrifugal kompresor FPI 617 ya kan. Nah, Iya, Pak. kalau material, ini untuk instalasi FPI 686 ya, mungkin udah sering pakai ini ya. Mungkin 686 API saya. ya, API RP 578 untuk material verification. Nah, ini kalau Reza sebagai inspektor ini perlu ya material verification ini ya nggak? Iya, Pak. Ini perlu nih 578 ketika inspeksi material, apalagi materialnya material alloy sama stainless steel. Nah, ini code yang dipakai aturan mainnya pakai material verification API 578 ya. Kemudian pompa ini ya, ini untuk lubrication subsealing ya, ini nih untuk rotary type positive displacement kompresor ya, ini dia
untuk kompresor yang tipe positif displacement ya, seperti reciprocating gitu ya. Nah, ini yang couplingnya general purpose gear, gearboxnya ya. Ini untuk shaft sealing di pompa ini ya, 682 ini pompa ya. Kemudian ini yang reciprocating compressor for oil and gas ya, ini ya. Oke. Ya, ini code-nya ini ya, nanti ada mulai dari generalnya ya, definisi, basic design, requirement, kalau ada konflik bagaimana, basic design, bolting, calculation call, run out, allowable speed-nya. Ini mesti udah terbiasa kita baca-baca ini ya. Aksesorisnya, inspeksinya bagaimana nih, ya kan? Inspeksi ada shop inspeksi, ada site inspeksi, apa aja item-itemnya. Nanti kan ini dipindahkan ke ITP ya. Ya, ini ada satu website yang saya ini suka ya. Apa ya? Ini kok nggak nampak ini. Itu website yang sering jadi referensi saya untuk instruksi mechanical inspection ini ya. Nah, ini ya kalau bukan ini kali. Oh ya, ini ya. Sudah berubah tampilannya. Ini kalau mau referensi bisa ya, misalnya ini udah berubah tampilannya, saya dulu beda. Nih, dulu ada ininya, inspeksi artikelnya. Nah, ini misalnya factory acceptance test untuk apa ya, misalnya untuk ini pompa ya, untuk kompresor ya ini. Nah, lihat ini apa aja yang dicek ya kan, ini berdasarkan standar ya. Salah itemnya ya. Ini bisa dilihat di sini. Dicatat aja nih. Wah, ini bagus nih, inspection for industry. Ini applicable code-nya apa? EPA 618 itu ya. Nah, ini kalau mau inspeksi third party inspection for reciprocating compressor. Terus kalau ITP-nya reciprocating compressor apa? Ya ini bisa dipindahkan ke ini ke contohnya ini ITP contohnya ya, reciprocating compressor. Sudah terbiasa kan ya ITP kan ini. Ini kalau sebelum fabrikasi ada pre-inspection meeting dulu ya kan. Dan desainnya mesti di provide, PPS-nya mesti ada, weldernya, NDT. Ini yang contoh yang bagus sih menurut saya ini. Ya, kompresor, mechanical running test ya. Ini lihat ke API 618 ya. Acceptance kriteria ini juga ini. Pressure containing part-nya ya, lihat API 618 atau ASME section 8 pressure vessel ya kan. Acceptance kriterianya juga ya, ini banyak sekali nih ilmunya di sini ya. Untuk inspeksi. Ya. Catat aja itu websitenya. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, oke. Sekarang ini sudah, terus kita coba sedikit analisis di kompresor ya. Nah, ini kalau teori-teori sedikit ya. Tekanan hisap itu P1. Tekanannya satuannya kilogram per sentimeter sangkar ya. Ini hampir setara sama dengan 1 bar ya.
sama ya, 1 kilogram per sentimeter ini sama dengan 1 bar. Temperatur satunya bisa TR ya, Rankine atau Kelvin ya. Berat mol, molecular weight, rasio adiabatik panas spesifik K ya. Compressibility, ya ini juga sering penting nih, compressibility fluida itu masing-masing beda ya. Kemudian laju alir itu juga perlu ya, SCFM standar cubic feet per menit ya, atau satuan yang lain standar feet kubik per menit atau newton meter kubik per menit. Nah, pressure ratio itu rasio kompresi P2 sama dengan P2 dengan bagi P1 ya. Satu rumusnya ya, rasio kompresi. Nah, untuk kompresor ya, head itu sama dengan rasio kompresi dikali 1545 dibagi molecular weight ya. Kali temperatur dikali K dibagi K kurang 1. K itu apa tadi? K itu rasio adiabatik panas rasio adiabatik. spesifik. Ya, kan dibagi K kurang 1 dikali dengan P per 2 ini kan rasio kompresi dipangkatkan dengan K kurang 1 per K dikurang 1. Itu dapat head-nya ya, tekanan di discharge kompresor. Kira-kira paham ya, ini rumusnya rumus baku aja nih. Iya, Pak. Nah, rumus, tapi kalau nanti kalau pompa nanti lain lagi. Fluidanya berbeda, nggak ada compressibility faktor, nggak ada karena fluidanya incompressible. Kalau ini kompresor kan dia fluidanya compressible, jadi ada faktor Z, kemudian yang K tadi ya kan, rasio adiabatik panas spesifik ya. Dan ada lagi kalau membaca satuan itu ada ACFM, ada SCFM ya. Apa bedanya ACFM sama SCFM? Kalau SCFM kan standar kubik feet per menit ya. Itu kesatuan floret. Kalau ACFM aktual kubik feet per menit ya. Jadi perbedaannya kalau standar itu ukuran floretnya itu pada temperatur tertentu. Temperatur 15 derajat Celcius kalau nggak salah ya. Itu disebut standar. Tapi kalau aktual itu pada temperatur dan pressure yang tertentu ya aktualnya. Kalau temperatur aktualnya tinggi, nah, itu kan berbeda. Temperatur tinggi maka aktual kubik feet per menitnya makin tinggi kan. Ya. Kalau tekanannya makin rendah, maka juga makin tinggi. Kalau tekanannya makin tinggi, aktual kubik feet per menitnya makin kecil ya kan, lihat rumusnya aja. Ya. T-nya T standar, P standar itu. Kira paham ini ya? Di tekanan discharge kompresor tuh ini rumusnya nih. Nah, laju aliran massa ya kan, ini satuannya. Nah, SCFM dikali 1 mol bagi 2379 SCF kali molecular weight dibagi 1 mol. Atau SCFM dibagi 379 kali molecular weight. Nah, ini ada faktor efisiensi ya. Nah, ini kecepatan kita juga paham. Mesti paham ini kecepatan spesifik ya. Ini kecepatan spesifik, N itu RPM, P itu P ini feet
feet kubik ya, volume ya. Kemudian dibagi dengan head. Head-nya pangkat 0,75. Maka dapat kecepatan spesifik. Kalau diameter spesifik, ya diameter kali head dibagi dengan V1. Oh, ini volume rate ya, flow rate ya, bukan volume ya. Feet kubik aktual dibagi per detik ya. V-nya flow rate, V-nya flow rate, dapat kecepatan spesifik. Nah, makin tinggi kecepatan spesifik ini, maka flow-nya makin tinggi kan ya. Ini juga Ya. makin tinggi. Tapi kalau diameter spesifik, flow rate-nya makin tinggi, kan diameter spesifiknya makin kecil kan. Oh. Nah, nanti lihat ada kurvanya yang kemarin kita bahas kemarin itu ya, kurvanya ya. Ya. Ada kecepatan spesifik, ada diameter spesifik gitu. Nah, ini kecepatan ini contohnya aja. Nah, ini kalau kompresor tipe piston itu umumnya beroperasi pada 300 sampai 1800 rpm. 1800 itu udah tinggi kali. Kalau yang tipenya piston ya, udah tinggi kali. 1000 rpm itu udah tinggi tuh. Jarang ya 1800, kecuali ada teknologi baru yang menggunakan rpm-nya tinggi gitu kan. Kemudian diameter ya, untuk tipe piston ini 4,5 sampai 26 inch. Panjang langkahnya 3 sampai 13 inch ya. Kecepatan piston 500 sampai 1000 feet per menit ya. Nah, kecepatan spesifiknya itu untuk piston range-nya antara 0,03 sampai 3 ya. Dan diameter spesifik 3 sampai 30 ini umumnya gitu ya. Nah, kemudian yang tipe lob ini beda lagi, ada range-nya ya, tipe lob. Kecepatan spesifiknya makin tinggi, ya. Diameternya makin rendah. Kalau kompresor sentrifugal satu tingkat yang single stage ya, RPM-nya tinggi 3.600 sampai 50.000 RPM. Tinggi kan? Ya. Nah, putarannya. Kalau yang piston tadi rendah, maksimum 1.400 kan. Itu pun 1.800 jarang kita jumpai. Itu cuma jumpa sampai 1.100 RPM. Kemudian ini kompresor, nah spesifik speednya untuk sentrifugal kompresor satu tingkat atau single stage itu 7 sampai 150, range-nya sih gitu. Dan diameternya makin kecil. Kalau diameter makin kecil artinya dia makin compact kan ya. Makin kecil dia equipment-nya. Tadi yang kompresor reciprocating itu dimensinya ada diameternya besar, maka dia bodinya besar ya kan. Bodinya besar, terus harganya juga mahal. Mahal gas, reciprocating gas kompresor itu. Kalau dibanding yang ini ya, dengan kapasitas yang sama ya, misalnya kapasitas flow rate-nya 10 mm misalnya kan, dengan head-nya 300, satu menggunakan reciprocating, satu menggunakan centrifugal. Harga belinya jauh lebih mahal yang reciprocating kompresor dibandingkan centrifugal. Ada kompresor yang tipe alirannya campuran dan aliran aksial ya. Ini spesifik speednya makin tinggi 150 sampai 6.000. Yang diameter speednya makin kecil lagi. Udah makin kecil lagi. Kayak pesawat kan dia kecil ya diameternya kan. Tapi RPM-nya itu tinggi. Diameter kecepatan spesifiknya tinggi 150 sampai 6.000.
Tinggi sekali, dia sampai 30, ya di atas 50.000 RPM inilah dia speed yang pesawat itu putarannya. Nah, ini kurva yang kemarin tuh yang kita show itu ya. Ini spesifik speednya makin tinggi, maka alirannya jadi aksial. Kalau spesifik speednya rendah, maka jadi piston ya. Nah, ini rumus-rumusnya ini ya. Nah, tipe-tipenya ada juga yang partial emission, radial flow, mixed flow, axial flow ya. Kalau mix itu antara sentrifugal sama ya aksial. Mix. Kira sudut bedanya sekitar 45 derajat lah ya. Ini contoh ya, untuk kalkulasi. Jika dalam satu ini dia vakum di bawah atmosfer, kemudian tekanan ini satuan tekanan itu bisa dalam ketinggian ini ya, ketinggian Hg ya atau air raksa ya. Iya. 3 inch ketinggian raksanya. Tapi di discharge-nya kita sebutkan cuma 15 psi. 15 psi ini enggak lebih dari tekanan angin ban ya. Ban motor tekanannya 20-an. 20-an ya. Iya. Ya. Bayang ini hanya membayangkan aja tekanannya. Iya. Tekanan angin lah ya, angin ban ya, ban sepeda lah kayak untuk motor ini kan. Kalau mobil kan 32 psi atau 35 ya. Molecular weight 30 ya. K-nya 1,939, Z-nya 1. Nah, temperatur masuknya 100 Fahrenheit. Flow rate-nya 0,504 mm SCFD pada temperatur tekanan 14,7 dan temperatur 60 elevasi permukaan laut. Tekanan atmosfer 14,65. Nah, kita diminta tuh perhitungan untuk ininya ya. Kira-kira ini hitungannya seperti apa nih kalau kondisinya seperti ini kalau mau discharge-nya 15 watt. Nah, ini kan rendah ya pressure-nya ya. Kira-kira ini kompresornya apa yang cocok ini? Pressure-nya rendah. Pressure rendah cuma kan. Kalau pakai reciprocating kan mubazir juga kan ya. Flow rate-nya 0,504 itu dia flow rate-nya juga kecil ya. 0,5 itu kecil lah itu. Pernah lihat flare nggak? Flare. Apa, Pak? Flare? Flare. Ya. Flare yang nyala di yang agak besar api itu 2 mm itu. Kalau ini kan 0,54, berarti seperempat dari flare itulah. Kan kecil. Jadi ini kecil. Ini kan nanti kalau kita mau cari apa spesifik speednya sama diameter spesifiknya, nanti kita bisa pilih kompresornya pakai kurva yang tadi ini ya, bisa di sini ya. Kalau ini kan kita mau cari horsepower-nya yang dibutuhkan, prime mover-nya berapa itu kan. Ini equation-nya, head-nya, ya kan, dapat head-nya nanti dapat nanti horsepower-nya ya, horsepower. Nah, sampai sini dulu ada yang mau didiskusikan, silakan. Boleh ke soal yang tadi, Pak. Yang Iya. contoh soalnya. Ya ini. Ini kan apa data yang kita butuhin ya, Pak, buat menentukan Ini kompresor. ya. Data yang Jadi mesti ada kan.
Kalau Iya. kita mau desainnya gimana, desain dari prosesnya butuh, saksinya berapa, desainnya berapa, ya kan. Udah Iya. gasnya apa, kan kita bisa dapat data MW, K, Z1. Flow rate juga ditentukan oleh orang proses. Nah, dari sini Oke. kalau mau pilih tipe kompresornya bisa tuh. Kalau mau kecil doang, kecil ya pakai specific speed-nya kecil banget ya pakai reciprocating yang model tambal ban gitu kan ya. Iya. Ya, tapi yang kecil dia. Ya, kalau dia besar ya tekanannya besar juga. Nah, sekarang cari horsepower-nya ya kan, horsepower-nya pakai rumus horsepower. Power. Ini ada specific speed-nya didapatkan ya kan. Cari nih. Iya. Kalau misalnya 1,0 yang piston fan itu 1,0 sekian, lobnya 3, sentrifugal. Nah, ini RPM ini kan tipikal ya, sentrifugal itu ini parameter desain yang mesti kita input ya. Sentrifugal Iya. kompresor kan nggak mungkin kita kasih RPM-nya rendah 1170 ini. Dia akan terjadi namanya surging. Jadi kalau dia ini RPM rendah nggak bisa sentrifugal ini. Dia harus pakai piston atau lob ya. Nah, kalau ini data kurva tadi lihat ini cocok nggak NS-nya sama DS. Tuh kira-kira. Simpel aja ya. Iya, Pak. Simpel aja ya, milih kompresor ya. Hitung-hitungannya susah. Enggak, ini pakai rumus ini aja ya. Iya. Pakai rumus yang di awal tadi kan, yang saya kasih lihat tadi yang di awal. Ya. Nih head. Masukin Z-nya berapa, cari MW-nya kan karakteristik fluidanya. Temperaturnya diberikan, K-nya juga kan karakteristik fluida, B-nya juga ya kan. Iya, Pak. Specific speed ya, jenis kalau kita mau pilih jenis kompresornya ini ya. Oke, kurva ini aja nih, ya kan. Pilih cari diameter diameter spesifik, cari eh, apa Oke. putaran spesifiknya, nanti dapatnya berapa, rumusnya kan tadi ada tuh. Head dikali ini rumusnya ya. Head dikali laju flow rate pangkatnya 0,5 ya. Kemudian Iya. dibagi head pangkat 0,75. Dapat NS, dapat DS, dapatlah tipe kompresornya kan. Iya, Pak. Nah ya. Kemudian ya, dengan rumus itu dilanjutkan nyari horsepower-nya untuk menggerakkan kompresor itu di butuh motor yang berapa horsepower-nya kan. Nggak mungkin horsepower-nya brake horsepower ya kalau hitungan dari kompresor. Kita hitung-hitung nih dapat horsepower ini kan, rumusnya kan. Ya. Ini artinya brake horsepower ya. Horsepower yang dibutuhkan untuk memutar kompresor. Untuk RPM, misalnya RPM 35.000, untuk RPM berapa tergantung kan ya. Tekanannya, pressurnya, ya kan. Nah, nanti kan butuh motor ya kan. Brake horsepower Ya. udah dapat. Nanti motor kita perlu motornya lebih besar kan. Nggak, kalau kecil kan mepet kali ya, nggak ada faktor desainnya kan. Kita perlu motornya lebih besar kan. Nah, Iya. harus lebih besar motornya. Seberapa besar itu tentu ada aturan mainnya gitu. Masing-masing industri mungkin berbeda-beda aturannya. Nah, yang tadi kita bahas ya, ini sama aja sih kira ya hitungan ini ya. Nanti saya kasih ini slide ini ya, biar bisa dipelajari lebih lanjut. Ini contoh-contoh perhitungan ya, ini bisa dipelajari sebenarnya untuk pemilihan tipe kompresor berdasarkan yang kita
sampaikan tadi gitu Reza. Ya, Pak. Kalau rumusnya intinya itu milih kompresor specific speed ya, specific speed, specific diameter. Nah, dua parameter itu tergantung pada headnya. Headnya butuh berapa sih? Discharge pressure yang dibutuhkan, misalnya air kompresor, instrumen air kompresor, misalnya ya, itu kan udah ditentukan dari proses bahwasanya tekanannya minimum harus sekian. Artinya itu kan headnya. Ya. Misalnya 150 psi requirement dari instrumen air ya, misalnya kan kita masukkan sebagai parameter headnya H ya, headnya itu. Terus temperaturnya kan kita ketahui temperatur discharge-nya, kemudian tekanannya, terus K-nya, Z-nya diketahui. Baru kita cari nanti eh pertama itu kita cari tipe kompresornya apa cocok nih. Kita masukkan ke rumusan tadi, specific speed sama diameter speed. Nah, dapat itu nanti bisa lanjut ke horsepower gitu. Horsepower buat menentukan penggeraknya ya, Pak. Berarti ya. Iya, penggerak. Ya, oke ya. Ya, Pak. Saya kira itu dulu malam ini. Kita ya jangan, nanti kita coba lihat hitung-hitungannya nextnya ya. Ada file Excel-nya, nanti kita coba simulasi untuk memilih kompresor ya. Oke, Pak. Tapi sekarang gimana? Untuk milih kompresor kira-kira udah paham belum ya? Sejauh ini udah sih, Pak. Cuman kalau untuk hitung-hitungannya ini karena Nah, itu kayaknya hitungan belum itu. belum dicoba ya, Pak. Jadi Iya, nanti masih belum boleh nanti tergambar. nanti kita ada file Excel-nya, nanti saya coba Ya, Pak. share ya, Excel-nya ya. Nanti lah ya. Tapi Ya, Pak. ini eh, paling nggak udah dapat gambaran ya untuk Ya, kompresor. Oke, Reza, eh, ya, Pak. malam ini ya Ya. kita sudah ini dulu. Jangan bawa, ini udah banyak sih sebenarnya bahannya, cuma udah kita sampaikan dalam 1 jam. Oke, udah Ya, ya. Pak. Ya, Ya. Reza. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.